kebayang kalau gue punya pacar kayak dia. Setelah sukses dengan berbagai deretan judul original series, Vision Plus kembali menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat. Bekerja sama dengan brand kosmetik tanah air Solyu, series berjudul Cantik Ya Kamu dikemas dalam seri drama komedi romantis. Disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu, series ini menceritakan lebih dalam mengenai kecantikan yang tidak dinilai dari fisik, tetapi banyak aspek yang menjadikan seorang perempuan cantik yang berasal dari dalam diri. Cantik ya kamu gitu, jadi mungkin lebih ke inner beauty, terus confidence, pede aja gitu sih. Dan mungkin ya semua orang tuh cantik in their own way lah, dan itu nggak perlu define dari luar atau dari siapapun gitu. Itu emang datang dari dalamnya sendiri gitu. This series Cantik Ya Kamu would help us expand into a new segment which is about youth, about aspiring females. So yes, it'll help us expand our segment. Dengan menggandeng brand yang dimiliki Solyu dan pesan kecantikan dari dalam diri, series ini diharapkan dapat membuat wanita Indonesia bisa lebih percaya diri dengan kecantikannya. Menjadi branding dan marketing yang bagus untuk brand Solyu juga, dan dapat lebih reach bigger audience ya, untuk wanita-wanita dapat mendapatkan brand esensi daripada Solyu sendiri, yaitu kalau cantik itu datangnya dari dalam. Original series Cantik Ya Kamu bakal hadir di Vision Plus dalam 3 episode. Ayo segera unduh aplikasi Vision Plus di smartphone Anda dan nikmati beragam fitur menarik lainnya. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah lagi-lagi berencana untuk mengubah aturan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur akhir tahun. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di momen libur akhir tahun. Aturan baru terkait syarat perjalanan sedang dikaji, sehingga tidak menutup kemungkinan tes PCR kembali diterapkan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta penanganan COVID-19 tidak lengah, walau saat ini laju penularan terkendali. Menurut Luhut, penerapan tes PCR sebagai syarat perjalanan bisa diberlakukan dengan berbagai pertimbangan. Itu kehati-hatian menghadapi Nataru harus menjadi prioritas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini perlu kita perhatikan. Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari PCR, itu sedang kami kaji. Jangan teman-teman memikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Sebelumnya pemerintah menerbitkan aturan wajib tes PCR bagi perjalanan pesawat dan juga perjalanan darat sejauh 250 km. Namun pada awal November peraturan tersebut dicabut melalui Kementerian Perhubungan yang merilis 4 surat edaran. Aturan yang dikeluarkan terbaru secara resmi mencabut tes PCR sebagai syarat perjalanan baik di darat, laut, dan udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 anti teror menangkap seorang terduga teroris di Bojonegoro, Jawa Timur. Terduga teroris berinisial FA ditangkap beserta barang bukti berupa buku-buku tentang jihad. Terduga teroris tersebut berinisial FA diamankan di rumahnya di Desa Semen Kidul, RT 001 RW 002 Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. FA merupakan pengurus Yayasan Al-Hikmah yang membawahi 2 lembaga, yaitu Pondok Pesantren Quran Abdurrahman dan Lazis Baitul Hikmah. FA tinggal di desa bersama istri dan 2 anaknya yang masih kecil, sementara 2 anaknya yang lain mondok di wilayah Lamongan. Ia dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bergaul dengan masyarakat sekitar. Sama warga sekitar? Terus gak cocok ya. Sosialnya gimana, Pak? Sosialnya tidak ada. Jarang Pak, interaksi gitu sama warga yang lain. Jarang. Lebih tertutup gitu, Pak? Tapi asli sini, Pak.
warga panik saat kebakaran melanda 5 ruko di Dusun 1 Sejahtera, Desa Tambun Baroh, Aceh Utara, Senin malam. Api terus membesar akibat hembusan angin kencang. Api diduga berasal dari sebuah bangunan salon semi permanen. Ini rumah abang apa terbakar nih? Ada di atas ada 4 kamar, ruangan pertama dan Sumber api dari mana, Bang? sumber api belum dipastikan dari mana, tapi kemungkinan dari samping. 8 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. 1 jam kemudian, api baru dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 unit rumah semi permanen ludes terbakar di kawasan padat penduduk Kota Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar 6 rumah semi permanen di Kampung Dalam, Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut keterangan saksi mata, api bermula dari rumah kosong milik warga yang ditinggalkan pemiliknya. Api cepat merembet ke rumah sekitarnya karena banyak bahan yang mudah terbakar. Saat ini sementara yang kami terima data kebakaran ada 6 rumah tapi hangus, sebagian terbakar. Terbakar sebagian. Itu dugaan sementara? Dugaan sementara mungkin dari harus korsleting kayaknya, atau nanti mungkin ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hitriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus penyebaran berita bohong babi ngepet Adam Ibrahim dituntut 3 tahun penjara. Menurut jaksa, Adam terbukti merekayasa penangkapan babi ngepet. Terdakwa Adam Ibrahim yang merekayasa penangkapan babi ngepet di Depok, Jawa Barat menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa. Menurut jaksa, Adam terbukti merekayasa menangkap babi ngepet sehingga menimbulkan keonaran. Karena itu, jaksa menuntut Adam 3 tahun penjara. Bahwa tuntutan saudara jaksa penuntut umum ini menurut kami terlalu tinggi. Karena apa? Ini berita bohong, artinya dampaknya apa terhadap masyarakat? Masyarakat itu sebetulnya tidak dirugikan dengan adanya, kalaupun dianggap itu berita keonaran. Kalau dianggap berita keonaran, apa ada kerusuhan atau ada dampak-dampak yang lain? Kan terlihatnya tidak ada. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Stefani. Ya, masker dan vaksin adalah 2 sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Saya Fandi Hasib, selamat sore, sampai jumpa.